Apa itu perkelahian tanding? Meski duel tidak lagi lazim di masyarakat modern, regulasi ini tetap penting untuk mencegah kekerasan dan memastikan setiap bentuk pertikaian ditangani secara hukum, bukan melalui tindakan main hakim sendiri. Duel menjadi kata yang kerap muncul dalam adegan di film-film laga. Duel menjadi pertarungan fisik yang dilakukan secara sengaja antara dua individu atau lebih. Apa itu perkelahian tanding dan bagaimana hukum memandang tindakan tersebut yang merupakan perjanjian untuk saling melukai? Penting untuk memahami apa itu perkelahian tanding dan seperti apa hukumnya. Karena bagaimanapun juga, duel merupakan tindakan berbahaya dan tidak beradab. Oleh karena itu, melalui video ini akan mengulas tentang apa itu perkelahian tanding dan seperti apa hukumnya yang berlaku di Indonesia. Perkelahian tanding atau duel adalah sebuah fenomena yang masih dikenal dalam berbagai budaya. Di Indonesia, tindak pidana perkelahian tanding diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada pasal 182 hingga 186. Pasal-pasal ini masuk ke dalam buku 2 tentang kejahatan dan bab 6 yang khusus membahas perkelahian tanding, menjelaskan unsur-unsur perbuatan pidana terkait serta sanksi yang dapat dikenakan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Pasal 182 KUHP. Pasal ini mengatur hukuman bagi siapa saja yang menantang orang lain untuk melakukan perkelahian tanding atau membantu menyampaikan tantangan yang mengakibatkan terjadinya duel. Pelaku perbuatan ini diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan jika tantangan tersebut berujung pada perkelahian tanding. Adapun rincian hukuman dalam pasal 182 adalah: yang pertama, orang yang menantang untuk duel diancam pidana penjara hingga 9 bulan. Yang kedua, orang yang meneruskan tantangan untuk duel juga diancam dengan hukuman yang sama apabila tantangan tersebut berakhir dengan perkelahian. Pasal 183 KUHP. Pasal ini memberikan sanksi bagi orang yang secara terbuka menghina atau mengejek seseorang yang menolak atau tidak mau menantang dalam perkelahian tanding. Penghinaan ini dapat memicu rasa malu atau marah yang mungkin berujung pada tindakan kekerasan. Orang yang menghina atau mengejek di muka umum karena pihak lain menolak tantangan duel dapat dipidana penjara hingga 6 bulan atau dikenai denda maksimal Rp300. Lalu pasal 184 KUHP. Pasal ini mengatur sanksi bagi pihak yang terlibat langsung dalam perkelahian tanding dengan berbagai tingkat hukuman bergantung pada akibat yang ditimbulkan dalam duel tersebut. Berikut rincian hukuman berdasarkan tingkat kerusakan atau cedera. Yang pertama, tidak melukai lawan, dihukum maksimal 9 bulan penjara. 2. Melukai lawan, diancam hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan. 3. Melukai berat, hukuman maksimal 4 tahun penjara. 4. Membunuh lawan, dihukum hingga 7 tahun penjara. 5. Perjanjian hidup atau mati. Jika duel dilakukan dengan kesepakatan hidup atau mati, pelaku yang membunuh lawannya dapat dipenjara maksimal 12 tahun. Pasal ini juga menegaskan bahwa percobaan untuk melakukan perkelahian tanding tidak akan dikenai hukuman, menunjukkan bahwa tindakan persiapan atau niat tidak termasuk dalam tindak pidana. Lalu pasal 185 KUHP. Pasal 185 menjelaskan bahwa dalam perkelahian tanding yang berujung pada kematian atau luka berat, jika tidak dilakukan sesuai ketentuan, pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana yang lebih berat. Sanksi dalam pasal ini lebih serius jika: yang pertama, persyaratan duel tidak diatur terlebih dahulu. Yang kedua, tidak ada saksi dari kedua belah pihak saat duel berlangsung. Yang ketiga, pelaku dengan sengaja melakukan penipuan atau menyimpang dari persyaratan yang telah disepakati. Jika salah satu pihak kehilangan nyawa atau mengalami luka serius, maka ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan dapat diterapkan. Lalu yang terakhir, pasal 186 KUHP. Pasal ini mengatur tentang saksi dan dokter yang hadir dalam perkelahian tanding. Mereka tidak akan dikenai pidana selama mereka hanya menyaksikan dan tidak terlibat dalam pelanggaran aturan. Namun, terdapat pengecualian dan sanksi bagi saksi yang ikut terlibat dalam pelanggaran persyaratan duel. Yang pertama, saksi yang melanggar ketentuan duel atau menghasut kedua belah pihak diancam pidana penjara maksimal 3 tahun. Yang kedua, saksi yang melakukan penipuan atau membiarkan pihak lain melakukan penipuan akan dikenai hukuman maksimal 4 tahun penjara. Ketiga, ketentuan tentang pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan juga berlaku untuk saksi yang membiarkan terjadi penyimpangan dalam duel yang berakibat fatal. Pasal 182 sampai 186 KUHP secara tegas mengatur hukuman terkait perkelahian tanding atau duel di Indonesia. Perbuatan menantang, menghasut, atau terlibat dalam duel, baik sebagai pelaku atau saksi, dikenakan sanksi pidana yang bervariasi tergantung pada akibat dari duel tersebut. Meski duel tidak lagi lazim di masyarakat modern, regulasi ini tetap penting untuk mencegah kekerasan dan memastikan setiap bentuk pertikaian ditangani secara hukum, bukan melalui tindakan main hakim sendiri. Dengan memahami ketentuan hukum ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam mengelola konflik dan menghindari perilaku kekerasan yang hanya membawa kerugian bagi semua pihak.